Saya belum record lagi. Saya record dulu ya. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Aduh kok matematika bahas kalimat. Ya. Nah, kalau kalian buka di buku kalian di halaman 160 ya. Tadi kalau Syafi bilang halaman 159 itu halaman sampulnya, halaman depannya. Ya, halaman depan dari bab ini. Kalau mulai materi barunya ada di halaman 160. Jadi gini, mungkin di bahasa Indonesia kalian udah pernah bahas ya, apa itu kata, apa itu kalimat. Nah, di sini kita akan membahas, yang kita bahas itu adalah nilai dari suatu kalimat tersebut. Jadi kan kalau kita menuliskan kalimat itu kan bebas aja ya. Kalimat berupa opini ataupun berupa pendapat, kemudian berupa fakta ataupun kalimat yang bahkan nilainya salah gitu ya. Jadi ada dua kondisi ketika kalimat itu ditulis. Yang pertama, kalimat itu nilainya benar, ya, dan kedua adalah kalimat itu nilainya salah, ya. Kalau kalimat benar itu disebut, kalimat yang nilainya benar itu kita sebut kalimat benar. Nah, kalimat yang nilainya salah itu kalimat salah. Apa maksudnya kalimat benar dan kalimat salah? Contohnya seperti ini. Matahari terbit setiap pagi dari timur. Nah, itu adalah kalimat yang benar. Kenapa? Karena memang benar adanya ya, setiap pagi itu matahari terbit dari timur. Nah, berarti kalau misalkan ngikutin faktanya ya, Pak? Iya, betul. Jadi fakta atau kebenaran dari kalimat tersebut. Ya. Jadi ketika diuji ataupun dites itu kalimatnya benar atau enggak, dibuktikan gitu ya. Maka kalimat ini ada nilainya. Maka nilai dari matahari terbit setiap pagi dari timur itu kalimat yang nilainya benar. Kalau misalkan ada variabel yang diganti, misalkan pagi atau enggak timurnya diganti, matahari terbit setiap malam dari timur. Nah, ini kalimat yang salah. Karena apa? Matahari itu terbitnya setiap pagi. Atau misalkan timurnya diganti jadi barat atau diganti utara. Nah, itu menjadi kalimat yang salah, gitu ya. Nah, matahari terbit setiap pagi dari timur itu adalah kalimat yang benar. Nah, contoh kalimat yang salah ya, seperti ini. Semua hewan berkaki 4. Kenapa kalimat ini salah? Kalimat ini nilainya salah karena tidak semua hewan itu berkaki 4, walaupun ada hewan yang berkaki 4. Ya, tapi kalau misalkan di kalimat ini ditulisnya semua, maka kalimat ini, kata ini yang membuat kalimat ini menjadi nilainya salah. Ya, semua itu kalau dalam bahasa matematika atau dalam bahasa umum kita ya, semua itu berarti semuanya tanpa terkecuali. Ya, mau hewan yang ada di laut, mau hewan yang ada di darat, mau hewan yang berupa serangga, mamalia, ataupun hewan-hewan yang lainnya gitu ya. Kalau dibilang semua itu berarti salah. Ya. Karena yang berkaki 4 itu hanya beberapa hewan aja ya. Seperti itu. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Bisa dong. Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, ini kan kalau misalkan dalam kalimat ya, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kalau kita mempelajari ini, kalimat ini dalam matematika? Emang dalam matematika ada kalimat. Nah, dalam matematika itu juga ada kalimat, dan kalimatnya itu bisa benar dan kalimatnya itu bisa salah. Contoh kalimat yang salah dulu ya. Semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. Ini salah. Kenapa salah? Bilangan prima ada satu yang kenapa? Siapa? Dua. Oke. Jadi kalau misalkan kita sebutkan bilangan prima, ya. Kalau kita sebutkan bilangan prima, itu mulai dari 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, dan 11, dan seterusnya. Ya. Bilangan prima itu apa sih definisinya? Bilangan selain satu yang cuma bisa dibagi sama dirinya sendiri. Bilangan yang apa? Yang tidak bisa dibagi oleh angka apapun kecuali satu dan bilangan itu sendiri. Oke, saya mau meluruskan dulu ya tentang bilangan prima, karena mungkin definisinya ada yang kurang lengkap dulu waktu belajar tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Jadi kalau misalkan nih, saya sering banget kalau nanyain tentang bilangan prima ini, jawabannya adalah bilangan prima itu adalah bilangan yang kok duplikat. Bilangan yang apa tadi, coba, bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri gitu. Coba kita tuliskan ya, bilangan prima. Saya mau meluruskan aja nih ya, nanti supaya kita bisa memahami apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan ya. Bilangan prima adalah bilangan yang
Apa tadi? Yang bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Soalnya satu bukan bilangan Bisa ya, prima. pokoknya bisa dibagi dengan bilangan satu dan dirinya sendiri. Satu nggak termasuk prima. Hah? Iya, satu nggak termasuk prima. Nggak, sebentar. Ini saya mau tanya definisinya dulu. Jadi kalau misalkan ditanya bilangan prima itu apa, jawabannya definisinya bilangan satu dan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu maksudnya apa deh? Ini dia sendiri angka itu Bila sendiri. dengan angka Kita itu ganti sendiri. jangan dirinya sendiri ya. Kalau dirinya sendiri Sendirian kayaknya Pak, jomblo. dia kalau Apa sih? Dan dengan angka itu sendiri berarti. Ya udah bilangan. apa bedanya angka sama bilangan? Waduh, itu ribet lagi nanti penjelasannya ya. Kita bahas ini aja dulu. Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Ada yang mungkin kurang sepakat dengan definisi ini? Ada yang punya definisi yang lain? Bedanya angka sama bilangan berarti apa, Pak? Bedanya angka sama bilangan. Ini harus dibahas Saya pengen bilangnya angka tapi. Harusnya ini dibahas di materi kemarin di bilangan bulat dan pecahan ini ya. Oke, nanti akan kita bahas itu apa bedanya angka dan bilangan. Sekarang kita fokus ke bilangan prima dulu. Ada yang punya pendapat lain dari definisi ini? Bilangan prima. Jadi gini ya, ini mungkin kalian dapat definisi ini waktu SD ya. Nah, saya pengen meluruskan definisi ini supaya pemahaman kita atau konsep tentang bilangan prima itu bisa lengkap. Mungkin dulu waktu SD ya gampangnya ya, secara gampangnya itu adalah ya udah bilangan prima itu yang cuma bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Tapi sebenarnya lebih tepatnya itu adalah bilangan prima definisinya tidak seperti ini. Karena gini, saya mau tunjukkan dulu ada beberapa kesalahan di definisi yang ini. Pertama adalah kata-kata bisa. Ini sering kita pakai ketika kita mendefinisikan bilangan prima. Bisa itu maksudnya apa bisa? Ya, kayak dapat dilakukan gitu loh. Oke, contohnya gini. Kalau misalkan bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Pertanyaan saya, -2 itu bilangan prima bukan? Oh Pak, Tahu bilangan saya prima kan. adalah bilangan asli. Oke, jadi ada satu ya. Ada satu himpunan lagi yang harus kita batasin. Karena negatif itu bukan prima. Kalau misalkan kita pakai definisi ini, bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan satu dan dirinya sendiri, itu -2 bisa, dibagi satu bisa, dibagi dirinya sendiri juga bisa, dibagi 2 juga bisa. Nah, kalau misalkan definisi kamu bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri, maka ini masuk dong -2. Gitu. Karena dia bisa dibagi satu dan bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Tapi ternyata dia bisa dibagi lagi dengan bilangan yang lain. Dibagi 3 juga bisa. Ya, dan seterusnya. Walaupun nanti jadinya pecahan. Nah, berarti ada kesalahan, maksudnya kesalahannya dari penempatan kata-katanya ya. Ini saya pengen meluruskan definisinya. Jadi kita nggak bisa pakai ini. Berarti bisa ini harusnya diganti dengan apa? Bilangan asli. Berarti harus ada tambahan di situ ya, bilangan asli. Ya. Oke, tambahannya berarti bilangan asli. Bilangan asli yang kita akan tambahin di sini. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan asli, betul. Nah, terus selanjutnya apa? Yang lebih dari satu. Iya, lebih dari satu, oke. Bilangan prima adalah bilangan asli. Oke, benar ya. Ini satu poin di sini ya. Bilangan asli. Bilangan asli kan mulai dari 1 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Atau lebih tepatnya bilangan bulat positif. Bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan prima adalah bilangan asli. Terus kita tambahin apa kata-kata selanjutnya?
Kalau tadi kan bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri atau bilangan itu sendiri. Berarti bilangan asli yang apa? Yang kalau misalkan kalau kita bagi bilangan terus dia nggak ada sisanya, itu berarti apa kata-kata yang tepat? Yang habis dibagi. Habis dibagi apa? Bilangan itu sendiri. Dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini definisi yang cukup tepat ya, cukup tepat kalau menurut saya, bilangan itu sendiri. Oke. Tapi di sini kalau lihat kalimatnya itu kepanjangan. Ya, bilangan prima adalah bilangan asli yang habis dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Yang habis dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ada berapa kata tuh? Yang habis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9, sekitar 9 kata. Ada yang definisi yang lebih singkat lagi ya, maksudnya lebih efisien kita tuliskan, yaitu seperti ini definisinya. Jadi bilangan prima itu apa tadi? Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya memiliki 2 faktor. Nah, ini definisi yang lebih efisien ya. Faktornya apa? Ya faktornya cuma 1 sama dirinya sendiri. Itu ya. Kayak misalkan 2 itu faktornya ya 1 sama 2 aja. 3 faktornya ya 1 sama 3 aja. Berapa lagi? 5, 1 dan 5 gitu ya. Lawannya bilangan prima apa? Bilangan genap, bukan Pak. Lawannya bilangan prima apa? Berarti kan kalau ada bilangan prima yang punya 2 faktor, kalau 2 faktor kan artinya gini ya, 2, 1 dan 2 gitu kan ya, 3, 1 dan 3. Kenapa 4 itu bukan prima? Kenapa 4 itu bukan prima? Karena dia bisa habis dibagi satu. Karena dia Angka 2. lebih dari 2 faktor. Betul. Faktornya adalah 1, 2, dan dirinya sendiri. Itu ya. Jadi ada bilangan yang hanya punya 2 faktor dan ada bilangan yang punya faktornya lebih dari 2. Ya. Contohnya kita mulai dari 4 aja. Atau misalkan 12. 12 itu faktornya ada berapa? Ada banyak. Ada 1, 12, 2, 6, terus 3, 4 gitu ya. Ini faktornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 bilangan faktornya ya. Itu. Nah, ini disebut bilangan apa nih? Komposit. Betul, bilangan komposit. Jadi lawannya bilangan prima itu adalah komposit ya. Bilangan komposit. Jadi bilangan komposit itu adalah bilangan yang memiliki faktor itu banyak, ya lebih dari 2. Sampai sini dulu jelas tentang bilangan, ini seharusnya dibahas di materi awal-awal ya. Jelas dulu? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi di sini nanti saya banyak akan meluruskan definisi-definisi tentang bilangan kalau misalkan memang belum jelas. Tadi pertanyaan, Pak, bedanya bilangan sama apa tadi? Angka. Apa bedanya angka dan bilangan? Wah, ini berat sebenarnya pertanyaannya, tapi pertanyaannya harus dijelaskan. Dijawab. Apa bedanya bilangan dengan angka? Apa bedanya bilangan dengan angka? Ada yang bisa jawab sebelum saya jawab di sini? Apa bedanya bilangan dengan angka? Saya kasih clue aja ya. Bilangan ini adalah sesuatu yang abstrak. Kemudian angka itu adalah konkret. Konkret itu artinya kita bisa lihat ya. Abstrak itu artinya bilangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kalau bahasa Arabnya goib.
Jadi sebenarnya matematika kita belajar bilangan, kita mempelajari sesuatu yang goib. Nah, yang bisa kita lihat Google, Pak. Kata-katanya bukan Pak. jadi angka itu hanya sebuah lambang. Jadi Lambang. pernah nggak waktu kalian SD itu belajar matematika terus gurunya ngomong tentang lambang bilangan? Enggak. Enggak. Kalau nggak berarti ada materi yang kelewat tuh waktu SD ya. Jadi gini, bilangan itu adalah sesuatu yang abstrak. Angka itu adalah sesuatu yang kita lihat. Memang agak sulit dimengerti, agak sulit dipahami. Ya itulah yang membuat matematika itu susah ya. Jadi gini, bilangan itu, contohnya gini, 2 itu saya punya 2, saya punya 2 buku deh. Saya punya 2 buku. Ini bukunya ada 2 ya. Ya. Nah, bilangannya ada di mana, angkanya ada di mana? Kalau misalkan saya punya Angkanya ada di 2, kalau bilangan itu 2 buku. Ya, Gitu. betul. Jadi angka itu adalah melambangkan suatu bilangan. Jadi kalau misalkan saya menyebutkan 2 itu bisa saya tulis sebagai seperti ini, atau saya bisa tulis seperti ini, ya. Atau saya bisa tulis, kamu pernah baca Al-Quran, ada angka seperti ini? Ya. Jadi angka itu, ini masuknya ke angka ya. Angka itu hanya melambangkan suatu bilangan. Nah, bilangannya itu ada di mana? Ya bukunya yang ada 2 itu, gitu ya. Bukunya yang ada 2. Ataupun misalkan ya bilangan yang lain, misalkan 10. 10-nya ada di mana? Kalau misalkan saya kumpulin ada kambing ada 10, ya kambing ada 10, ya. Saya nggak bisa menerangkan 10 itu, 10 kambing itu kamu harus melihat langsung. Ya, kambingnya benar-benar ada 10 berbaris ya. Kayak sound the sheep gitu ya, lagi berbaris ada 10 kambing. Nah, Berarti kalau bilangan prima, bilangannya yang mana, angkanya yang mana? angkanya itu ya 2. Angkanya itu ya yang kita pakai itu 2. Kalau bilangannya? Bilangannya itu abstrak. Ibaratnya kayak kamu sama roh kamu gitu loh. Jadi kamu itu adalah bilangan, rohnya itu adalah kamu itu adalah angka, rohnya itu adalah bilangan. Paham nggak? Kenapa saya nggak jadi rohnya, Pak? Nggak paham. Jadi bilangan itu ada di dalam suatu angka. Maksudnya angka itu melambangkan suatu bilangan. Kayak begini, misalkan. Jadi angka itu covernya ya, Pak? Gini, kamu bisa menggambarkan gini nggak? Misalkan kambing ada 10, kan itu bisa kita lihat ya, kambingnya ada 10. Tapi kalau misalkan kambingnya minus 2, kamu bisa menggambarkan kambingnya minus 2 itu kayak gimana? Bisa nggak? Enggak, Pak. Nggak bisa kan? Maka kita bisa. Nah, kita bisa melambangkan itu dengan tanda negatif 2 gitu kan. Nah, negatif itu adalah angka. Nah, kambing yang hilang 2 itu, nah itu adalah bilangannya. Itu. Jadi bilangan itu sesuatu yang abstrak, ya, sesuatu yang ada di dalam pemikiran. Ya, memang. Iya, Pak. Berarti bilangan itu kayak bendanya, Pak. Iya, bilangan itu adalah bilangan. Itu, kenapa? Nggak selalu benda ya, bilangan itu nggak selalu benda. Pak, bilangan sama angka itu ada di mana-mana ya, Pak? Ya, betul. Pak, bilangan sama angka itu ada di mana-mana, Pak? Kalau bilangan mungkin ada di mana-mana, tapi kalau angka. Berarti apa? Kalau di lukisan itu gimana, Pak? Kalau di lukisan. Ya, makanya lukisan itu kan abstrak kan. Kayak misalkan kamu ngelihat lukisan tentang pemandangan gitu kan. Kan ada banyak makna di dalam lukisan tersebut. Nah, makna dari lukisan itu ibaratnya bilangannya. Nah, lukisan itu hanya sebagai angkanya yang mana? Angkanya itu gambarnya. Kalau angkanya? Kalau angka tuh berarti tertulis ya, Pak? Ya, betul. Angka itu yang terlihat. Berarti angka itu yang terlihat, yang tertulis. Berarti angka sama gambar itu sama? Iya, bisa jadi. Permisalannya iya. Maksudnya ketika kita ngelihat gambar, nah gambar itu kayak saya kan lagi gambar angka nih ya. 2 ini kan gambar aja, tulisan aja kan. Nah, di dalamnya 2 itu kamu bisa memahami, oh 2 itu adalah banyaknya ada 2 gitu ya. Paham nggak maksudnya? Berarti makanya angka 2 itu bisa jadi angsa ya, Pak? Ya, okay. Ya, jadi ibaratnya kalau dalam seni ya, kalau misalkan ada lukisan abstrak kan ada lukisan yang bagus gitu kan. Nah, setiap orang itu bisa melihat misalkan lukisan itu ada nilai seninya. Nah, nilainya itu bilangan itu berupa nilai. Ya, jadi seperti itu.
Bilangan itu adalah nilainya, nah angka itu adalah yang mewakili bilangan tersebut. Berarti bilangan itu abstrak atau nilai, Pak? Bilangan itu abstrak. Hah? Karena apa? Logis. Karena bilangan itu ada di Terus contohnya yang gini. nilai itu apa? Aku muter-muter. Iya, Kamu Pak, bisa saya menilai bingung, Pak. bisa menilai sebuah lukisan yang bagus nggak? Nggak tahu. Bisa. Apa? Lukisan itu Maksudnya bagus karena nilai? apa? Lukisan bagus itu Oh, karena apa? ya. Gitu Bisa. kan? Lukisan Bisa. itu Bisa. misalkan pemandangan gunung gitu kan. Oh, ini lukisannya bagus banget gitu misalkan ya. Ada gambar gunung. Terus oh ini pelukisnya ini ngelukisnya lagi di pagi hari gitu kan. Ataupun di sore hari. Itu kan bisa kelihatan dari gambarnya. Nah, nilai dari gambar tersebut ya ketika kita memberikan penilaian, nilai itu kan abstrak kan? Jadi seperti itu. Ya. Ada di dalam pemikiran. Bilangan itu ada di dalam pemikiran. Oke. Angka itu nilai bukan, Pak? Angka itu adalah yang mewakili dari nilai tersebut. Bilangan harus tentang MTK nggak, Pak? Kenapa? Harus tentang maksudnya tentang bilangan itu harus Dua-duanya. tentang angka. Dua-duanya. MTK Jadi di dalam gitu. matematika itu adalah kita mempelajari tentang bilangan yang kita tuliskan dengan angka-angka. Saya makin nggak paham, Pak. Tadi aku udah ngerti, tiba-tiba muter-muter. Saya udah ngerti tiba-tiba. Jadi kayak Oh, misalnya saya bilangan nulis adalah 2. nilai. Kamu paham nggak saya maksudnya 2 ini apa? Angka. Angka. Ya, 2 ini angka. 2 apa? Misalkan saya tulis 2 spidol. Kamu bisa bayangin nggak 2 spidol itu kayak gimana? Bisa, Pak. Kayak ada 2 spidol. Spidolnya ada 2 gitu kan? Saya nggak perlu gambar 2 spidol ada 2 gitu kan? Ya, nggak harus sih, Pak. Nah, gitu kan? Tapi digambar juga, jadi ya udah. Nah, jadi seperti itu ya. Ini ibaratnya ini bilangan. Jadi Hah? ada 2 spidol. Nah, ini saya tuliskan. Ada 2 spidol kan? Hah? Kalau misalkan saya gambar kan terlalu apa sih namanya? Ya nanti Mainstream. pemikiran orang beda-beda kalau saya gambar. Makanya kita akan menyepakati 2 itu sebagai lambang dari banyaknya spidol yang ada 2 tadi gitu ya. Itu ya. Contoh aja itu. Berarti kalau Bilangannya apa? tulisan spidol, Pak, Ya, berarti spidolnya kalau ada 2. tulisan, Pak, Spidolnya berarti ada kalau 2. huruf spidol itu angka, terus spidol benerannya itu sebuah bilangan gitu. Iya, betul. Oh, gitu. Banyaknya spidol itu adalah bilangan. Banyaknya spidol ya. Ada 2 kan? Berarti angka itu bisa loncat-loncat ya, Pak? Kayak misalnya gini, Pak. Maksudnya kan kata Bapak angka 2 itu covernya. Terus Bapak kasih tahu 2 spidol. Terus spidol itu kata spidol itu angka, jadi cover dari sebuah spidol. Ya, Ngerti misalkan nggak? X ya. Ya. Spidol. Oh, oke. Daripada saya nulis spidol gitu kan. Oke. Ya, lumayan. Nah, ini kurang efisien ya. Jadi spidol ditambah spidol sama dengan 2 spidol gitu ya. Maksud Nah, 2 itu adalah bilangannya. Spidol itu Ya. adalah variabelnya. Aduh, variabel apa yang lagi? angkanya mana, Pak? Angka ini 2. Kayak aljabar satu nggak kelihatan. Ah, betul. Tunggu. Berarti angkanya itu Kok 2? Kok Dipikir dulu. spidolnya Tunggu, Pak. Tadi kenapa 2 jadi bilangan, spidol jadi angka? 2 itu angka. 2 itu angka. Yang bilang spidol Ya. angka siapa? Tadi Bapak, enggak, paling saya Enggak. nge-like. Cuma berarti Enggak, saya nggak kalau bilang Bapak spidol cuma itu angka. nulis spidol, cuman kayak huruf-huruf spidol, Iya. terus ini misalnya pulpen tapi angkat spidol, berarti dia ini bilangan. Terus kata spidol di situ Pulpennya ada berapa? angka. Ada 2 misalnya, tapi Ada. anggap aja Spidolnya spidol. itu angka. Pulpennya ada 2 2. spidolnya itu bilangan. Ya, betul. Berarti kalau Bapak nggak ada nulis angka 2, berarti Ya. semacam tuh spidol tuh angka, dan benda ini tuh bilangan. Ya, Kayaknya ini deh, kalau Iya. ketika bilangan kamu tuh menyebutkan kalau- 2 itu adalah angka ya. Ya, terus berarti 2 itu angka. Bilangannya itu ada di mana? Kalau- Banyaknya berarti spidol. kalau Bapak nulis 2 spidol, terus ada 2 benda spidol, itu jadi gimana, Pak?
Kalau saya gambar 2 spidol, kalau misalkan oke, saya ulang ya. Ini pertanyaannya kenapa jadi sampai sini, Pak? Ya, nggak apa-apa. Ini Maaf. Akan belajar kita ini, Pak. ini supaya si Zeta pintar matematik ya. Pak, kalau angka tuh berarti berapanya itu ya? Nah, misalkan gambar spidolnya ada 2. Ya. Terus pertanyaan kamu gimana tadi, Zeta? Berarti kan kalau misalnya spidolnya nih yang Bapak gambar nggak ada. Berarti kan 2 itu angka, spidol itu bilangan gitu kan, Oke, Pak? iya, Berarti kalau misalnya 2-nya yang dihapus, kata spidol itu angka, benda spidol itu bilangan. Iya. Ya kan? Kalau 2 spidol sama gambar 2 spidol itu bilangannya berarti ada berapa, Pak? 2. Ini kan Tapi spidolnya. kan kata spidol bilangan, terus kalau itu juga bilangan. Jadi Enggak ulangi. Saya ulangi ya. Oke, saya luruskan nih. Uh-uh. Jadi ini spidolnya ada berapa? Ada 2. Ya. Ya. Jadi saya menuliskan 2 spidol itu, kalau misalkan saya ada spidolnya, saya tunjukin dua-duanya. Nih 2 spidol. Ya. Kalau ada spidolnya. Itu kan konkret kan? Konkret maksudnya kamu bisa lihat, kamu bisa pegang, itu ada 2 spidolnya. Kalau misalkan saya nggak pegang spidolnya, saya cuma bilang 2 spidol. 2 spidol. Atau saya cuma nulis, ini spidolnya anggap saya nggak gambar ya. Saya cuma tulis 2 spidol. Di dalam pikiran kamu, kebayang nggak spidolnya ada 2? Kebayang nggak? Spidolnya banyaknya ada 2. Oke? Nah, yang di dalam pikiran kamu, 2 itu adalah bilangan. Ya, 2 itu adalah bilangan. Jadi banyaknya spidol itu adalah bilangan 2. Nah, ketika saya menuliskan 2 spidol itu sebagai seperti ini, nah angka 2 ini adalah mewakili bilangan banyaknya spidol tadi. Gitu. Berarti kalau Bapak tulisnya 2, ya. Terus, tunggu Pak. Kalau saya nulisnya 2, terus apa? Nah, kamu aja bingung sama pertanyaan kamu. Bentar, buku saya jatuh. Jadi berarti kalau Bapak nulis 2 spidol, itu berarti bilangan. Kalau cuman angka 2 itu kalau berarti cuman angka 2 begini ini apa maksudnya? Angka kan? Ini angka. Angka yang mewakili bilangan 2. Tapi kalau misalnya Bapak bilangnya 2 spidol, tapi Bapak cuma nulis angka, itu jadinya angka atau bilangan, Pak? Ini hanya angka aja. Angka. Ya. Dan kita semua sepakat bahwa angka yang seperti ini nih, ini kita sebut 2, ya, DUA. Ya, berarti kalau Bapak juga nulisnya dalam alfabet, berarti itu juga angka. Ini angka. Oh, oke. Oke? Oke. Clear ya? Jadi bilangan itu adalah sesuatu yang ada di dalam pemikiran, yang nggak bisa kita pegang dan nggak bisa kita sentuh. Kenapa? Karena kayak misalkan 2 tadi. 2 itu kan kita bisa bayangin banyaknya, atau kita bisa lihat lah banyaknya spidol ada 2. Tapi kalau misalkan ada bilangan yang negatif atau bilangan yang berupa akar, nah ini nggak bisa kita apa sih namanya? Nggak bisa kita tunjukkan dalam bentuk nyatanya seperti apa. Akar 2 itu kayak gimana? Atau minus 2 itu kayak gimana? Nah, seperti itu. Nah, makanya bilangan itu adalah sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak itu dilambangkan ke dalam bilangan ini. Ya, seperti itu. Nah, bilangan itu ada banyak. Ya, ada bilangan bulat, bilangan pecahan, ada bilangan apa lagi? Bilangan rasional, bilangan irasional, dan seterusnya. Ya. Oke, tadi kita baru bahas bilangan prima ya, bilangan prima. Semua bilangan prima adalah bilangan ganjil, itu adalah kalimat yang salah. Karena tadi ada 1 anggota dari bilangan prima yang ternyata genap. Jadi kalau dalam matematika ada kata-kata semua, itu berarti semua tanpa terkecuali. Gitu ya. Walaupun kamu lihat gini, Pak, itu kan 2 cuman sendiri gitu. Ya, yang lainnya ganjil. Ini sisanya ganjil semua nih. Mau kamu sampai cari ratusan bilangan prima, itu semuanya ganjil. Ya. Jadi bukan karena dia mayoritas terus menjadikan kalimat ini benar gitu. Tapi kalau misalkan ada 1 aja anggota yang tidak memenuhi kalimat tersebut, maka kalimat tersebut jadi nilainya salah. Kemudian contoh kalimat yang benar. Hasil perkalian bilangan ganjil dengan bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Nah, ini benar. Kenapa? Karena kalau kita mengalihkan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil, itu hasilnya akan selalu bilangan ganjil. Ya.
Kalau kamu nggak setuju dengan ini, misalkan kamu nggak setuju, Pak, saya nggak setuju, Pak. Kamu udah nemu nih, ternyata ada bilangan ganjil, dikalikan bilangan ganjil, hasilnya bilangan genap. Nah, berarti pernyataan ini akan menjadi salah. Ya. Silakan kalau misalkan kalian mau coba cari bilangan ganjil yang dikalikan dengan bilangan ganjil, hasilnya bukan bilangan ganjil atau bilangan genap ya. Kalau kalian nemu, itu berarti pernyataan ini jadi salah. Ya. Tapi kalau misalkan nggak nemu ya berarti pernyataan ini akan selalu benar. Ya, seperti itu. Sementara ini jadi kalimat yang benar karena belum ada bukti bahwa ganjil dikali ganjil itu jadi genap. Sampai sini dulu bisa dipahami. Jadi kalimat dalam matematika ini banyak ya, jadi lebih kepada bilangan nanti. Membuktikan bahwa bilangan itu seperti ini ya, contohnya bilangan prima itu ganjil itu salah karena ada satu yang genap, kemudian semua perkalian bilangan ganjil itu hasilnya pasti ganjil. Nah, nanti ada beberapa pernyataan-pernyataan lagi. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Enggak. Oke, kita ke latihan 1 ya, kita lihat contoh di latihan 1. Ntar dulu saya stop share dulu ya. Kok ini jadi pelajaran bumi kita, Pak, tentang bilangan. Nah, ini harusnya tadinya sih Oh, saya kalau pengen himpunan itu pelajaran Bu Miftah atau Pak Fatir? Bu Miftah. Oke. Ntar ya, saya mau ngapus papan tulis dulu nih. Papan tulisnya masih dicoret-coret. Pak, emang kita kapan itunya, Pak? Apa namanya? Hah? Labs cornernya emang kapan kita, Pak? Saya belum dapat informasi, kemungkinan sih hari Jumat ini, kemungkinan ya, karena kan kemarin udah olahraga, nanti corner, nanti olahraga lagi, nanti corner lagi gitu. Kayak Bukan, maksudnya kelas kita kapan gitu? kemarin kelas berapa? Kelas 8 ya? Ya, minggu depan seharusnya masih kelas 8 sih, Pak. Soalnya Masih giliran kelas 8 ya? Kan baru 2 kelas ya kalau nggak salah ya? 2 kelas atau 1 kelas? Tampilnya di IG atau di Zoom, Pak? IG lah. IG kayaknya. Pak, saya lama-lama bingung sama skripnya, Pak. Terus tokoh-tokohnya, Pak. Nggak jadi-jadi, Saya Pak. stres, skripnya. Pak. Nggak ada yang mau tuh, Pak. Saya mau. Ntar kita kebanyakan back sound. Oke, lanjut ya. Contoh latihan 1 nomor 1. Soalnya begini. 12 ditambah 23 sama dengan 23 ditambah 12 merupakan sifat asosiatif pada penjumlahan. Benar atau salah kalimat ini? Benar mungkin. Salah nggak sih? Nah, itu distributif. Kita udah, Pak. Benar, PL. Enggak, dia asosiatif. Asosiatif. Salah kan? Salah, Benar, Pak. Pak. Benar kayak gitu. Yang jawab benar angkat tangan coba. Yang jawab benar angkat tangan. Tangan Yang gimana? benar raise hand, Pak. Raise hand. Itu, Pak, yang benar tutup screen, Pak. Yang benar. Yang mau jawab ya. Yang benar Pokoknya raise yang hand. milih benar ya udah. Yang benar raise hand. Kan ada raise hand kan? Mana sih ngeliatnya raise hand? Saya nggak bisa lihat. Mana? 1, 2, 3, 4. Banyak banget yang benar. Oke, 1, 2, 3, 4. Bahasa dulu nggak, Pak? Aku lupa. Asosiatif. Jangan search, Pak, biar seru, Pak. Kan udah belajar kan asosiatif, Iya, distributif. Pak. Tapi sering kebalik sama asosiatif sama satu lagi apa gitu. Bukan Oke, 8 orang, 9 orang, 10 orang. Muyung. Ada lagi? 11 orang? Ada lagi? Cukup 11 orang? Pak, pakai fitur yes no aja, Pak. Repot kali. Harus bikin dulu ya pollnya ya. Nih yang angkat tangan nih. Set, oke. Yes. Yang jawab oke. saya lagi minum teh. Lower hand. Udah cukup ya. Nih.
Oke, yang jawabnya salah. Pernyataan tersebut salah. Silakan raise hand. Voting 2 kali, voting 2 kali. Yang tadi raise hand, lower hand dulu. Voting 2 kali. Berapa? 4 orang, 5 orang? Pak, cara lower hand gimana kok? Akhir pencet Ya, lagi. kasihan. Dipencet lagi. Tombolnya. Udah bisa. Udah 4 orang doang ya. 4 orang aja yang jawab ini. Itu benar, Ya, Pak. jadi 3, Pak. 3 orang yang jawab. Yang jawab salah ya. Ini yang jawab salah ya berarti ya. Tadi yang jawab benar. Oh enggak, Pak. Makin banyak, Pak. 1, 2, 3, 4, berlima. Berempat. Itu benar. Iya, tunggu dulu, tunggu jawabannya apa. Nah, sekarang saya mau minta dong 1 orang yang tadi bilang jawabannya benar. Ini benar ya. Yang ini benar tadi. 1 orang aja. Perwakilan siapa? Ini benar kenapa? 12 tambah 23 sama dengan 23 tambah 12 merupakan sifat asosiatif benar karena apa? Kalau yang salah siapa yang mau coba jawab? Kalau Zeta ingatnya itu distributif gara-gara buku UN, Pak. Buku UN. Kalau asosiatif tuh 3 angka, Pak. Kurungnya diganti balik. Ya. Itu komutatif. Ya, betul. Ya, jadi ini jawabannya adalah pernyataan ini, kalimat ini nilainya adalah salah. Kenapa? Alhamdulillah. Tapi alasannya Zeta salah ya tadi ya, bukan distributif ini. Alhamdulillah. Ini adalah sifat komutatif ya. Ingat pelajaran Udah kebalik ya. Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran tempat. Lupa, 12 tambah 23 sama dengan 23 ditambah 12. Ini memang hasilnya sama ya. Ini benar. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan sifat asosiatif, maka ini salah. Kenapa salah? Harusnya yang betul itu adalah komutatif ya. Berarti asosiatif sama distributif itu yang mana? Asosiatif itu pengelompokan ya. Jadi pengelompokan itu adalah misalkan A plus B plus C itu sama dengan A plus B plus C. Ini kamu mau kerjain yang ini dulu, mau kerjain yang ini dulu itu sama aja. Ya, itu asosiatif. Kalau distributif? Kalau distributif itu ada di perkalian. Kemarin yang waktu aljabar, A dikali B plus C itu sama dengan B plus AC. Itu kan distributif, menyebar. Okay. Berarti kalau asosiatif ditambah? Asosiatif itu perkalian juga ada sih asosiatif. A kali Cara B. tahu perbedaannya gimana, Pak? Itu sama dengan A kali B kali C. Jadi kamu mau ngerjain yang ini dulu atau mau ngerjain yang ini dulu tuh hasilnya sama. Oke. Nah, asosiatif itu pengelompokan ya. Jadi seperti itu. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah salah. Seharusnya itu adalah sifat komutatif. Sini dulu jelas. Yang aku kebalik itu, Pak. Aku bingung tadi antara 2 itu. Ya, harus diingat-ingat lagi. Ini belajar kan ya sama Bu Miftah ya? Iya. Oke. Seharusnya. Ya. Okay. Lanjut. Seharusnya kamu memperhatikan ya. Ya. Hasil kali 6 dan 7 sama dengan hasil kali 7 dan 6. Benar nggak? Maksudnya? Benar, Pak. Oh iya, lagi dong. Benar lah. Benar, Pak. Kali 7 sama dengan berapa juta? sama dengan 7 kali 6. Benar ya? 7 kali 6. Betul ya, hasilnya sama-sama 42 ya. Oke, ini adalah kalimat yang benar. Jumlah 2 bilangan ganjil selalu merupakan bilangan genap. Benar atau salah? Benar. Enggak, 2 bilangan ganjil. Benar. Iya. Iya benar. Udah belajar juga sama Bu Miftah. Gila, Syafi. Malah bilangin seharusnya kamu memperhatikan langsung ya. Ya, saya nggak tahu, Pak. Saya nggak alim, Pak. Tahun 2006 tahun kabisat lah, mana saya tahu. Benar. Bisa dibagi 4. Karena Tahun Bisa dibagi 4. itu apa? Kabisat itu ingat, jangan pakai kata-kata bisa.
Ya, Habis. Tahun Apa? kehabisan itu tahun yang bisa dibagi 4. Biasanya Habis. Februarinya sampai 20. Tahun kehabisan itu. Enggak, 29 ya, aku lupa. Oh. 2016 Ada yang dibagi 2 nggak? dibagi 4 sama dengan di 10. Oke. Bisa ya, bener ya. Data yang Nomor 5. Aisyah. 1 kilogram karet busa lebih ringan jika Benar. dibandingkan dengan 1 kilogram besi. Benar. Benar. Salah. Benar. Salah. Sama. 1 kilo kan sama 1 kilo beratnya sama. Karet busa itu yang apa? Busa yang mana sih? Salah lah. Ini doang yang beda. Kalau berat. Karet, Busa yang mana? karet busa kakaknya lebih banyak lah, bakal lebih berat, men. Kan kalau bersatu mereka jadi kuat. Iya nggak, men? Udah lah. Tahu lah, Pak. Udah, saya diem aja, Pak. Ya sama-sama 1 kilo. Sama-sama 1 kilo. Ini kamu belajar fisika kan ya? Belajar fisika kan ya? Satuan massa ya? Tapi Salah, Pak. Kilogram itu bukan kayak berat salah ya? deh, Pak. Kilogram Salah, itu Pak. bukan berat ya? Kilogram itu massa. Ah, Benar. salah. Benar, salah, nggak tahu. Raise hand lagi, Pak. Raise hand lagi, Pak. Satu busa lebih Salah. ringan daripada besi, tapi aku nggak tahu Tapi kalau kalau di Iya. kayak itu loh, kayak batu bata sama bulu ayam. Ngerti Kalau nggak? bulu ayamnya ada banyak, Kalau bulu ayamnya ada banyak berarti lebih berat bulu ayam, bukan? ya tergantung. Daripada Ya. Intinya sama 1 kilo. Nah, betul. Tapi kan- Jadi lihat masanya ya. Berat harusnya. Lihat tapi masanya kan sama tergantung karungnya. Lihat Oh, iya, masanya. udah apa? Karungnya kita anggap sama aja ya. Jadi 1 Berarti kilogram 1,5 karet. kilo. Ada ya. Ya, jadi gini, 1 kilogram itu kan satuan massa ya. Jadi berat itu ini selama di planet yang sama ya. Kalau masih sama-sama di planet bumi maka ini jawabannya salah ya. Karena sama-sama massa dan dipengaruhi dengan gravitasi yang sama, maka ini beratnya sama ya. Sama-sama 1 kilogram, maka beratnya sama. Jadi jangan dilihat dia kan busa, Pak. Busa kan lebih enteng. Ya kalau busanya ada banyak dan dia dihitung massanya 1 kilogram, berarti dia diangkatnya sama aja kita ngangkat dengan besi yang massanya 1 kilogram, beratnya sama. Paham sampai sini? Paham. Sama ya. Jadi harusnya sama-sama beratnya sama. Oke. Itu tadi contoh tentang kalimat tertutup. Jadi kalimat tertutup itu ya bisa diketahui langsung dia itu benar atau dia itu salah. Langsung ketahuan ya. Dengan cara kita mengidentifikasi dari kalimat tersebut. Nah, gimana kalau misalkan kalimat tersebut belum kita ketahui nilai kebenarannya? Nah, itu adalah kita sebut kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Ya. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Contoh kalimat yang terbuka itu adalah itu di bawah. Nah, X dan Y itu adalah variabel. Ya, kita nggak tahu X-nya berapa dan kita nggak tahu X-nya itu bilangannya berupa apa. Ya. Nah, variabel itu seperti yang kita pelajari di aljabar waktu sebelum PTS. Ya, apa itu variabel? Nah, variabel itu dalam bahasa Indonesia disebut peubah. Ya, peubah artinya kita bisa mengubah si X dan Y-nya dengan bilangan yang nanti ditentukan. Kalau misalkan dia akan benar X-nya harus berapa, nah kalimat itu akan salah, X-nya harus berapa. Oke. Jadi contoh dua kalimat ini adalah contoh kalimat yang masih belum bisa ditentukan kebenarannya. Ya. Sampai sini dulu bisa dipahami? Oke, kita akan bedah satu persatu. Y merupakan faktor dari 12. Jadi dia akan bernilai benar, ya. Kalimat ini akan bernilai benar kalau variabel Y-nya itu diganti dengan bilangan apa aja coba? Ada yang tahu nggak? Iya, 4. 4 doang? 7 tambah berapa? 1. Enggak, ini kita yang ini aja dulu. Ini dulu ya. Kita ke Y dulu. 1, 2, 3, 4, 6. 1. Kenapa 1, 2, 3, 4,
6. 12. Iya. 12. Oke, jadi 1 merupakan faktor dari 12, betul. 2 merupakan faktor dari 12, betul, dan seterusnya, ya. Jadi kalimat tersebut akan bernilai benar kalau Y-nya kita ganti dengan salah satu dari anggota himpunan ini. Ya, kita sebut aja nih himpunan A. Ya. Kita sebut aja nih himpunan A. Jadi himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya. Contoh misalkan kita ganti dengan 4. Berarti 4 merupakan faktor dari 12. Betul ya? 4 merupakan faktor dari 12. Ya. Betul. Nah, pernyataan ini akan bernilai salah. Kalimat ini akan bernilai salah jika Y-nya diganti dengan bilangan apa? Selain angka itu. Nah, betul ya. Selain yang ada di sini nih, selain yang ada di A ini. Ya, atau kita bisa sebut A komplement. Kalau dalam himpunan A komplement ya. Pokoknya yang ada di luar itu ya, di luar 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu. Mau ganti dengan 5 misalkan. 5 merupakan faktor dari 12. Berarti salah. Salah. Ya. 7 merupakan faktor dari 12. Salah, dan seterusnya. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Contoh lagi. Nah, nih. X plus 7 sama dengan 15. Ini akan bernilai benar jika variabel X diganti dengan bilangan apa? Berapa tambah 7 sama dengan 15? 8. Pak, itu bukannya tinggal pindah ruas ya Pak 7-nya? Sabar dong ya. Sabar. Ruas apa, Pak? Nah, tuh kan Jeta jadi bingung kan kamu ngomong ruas kan. Siapa? Maaf Pak. Tolong. Nanti kita belum mainan ruas ya nanti ya, sabar ya. Ruasnya nanti Tapi kita saya pindah mau ruas jadi tahu minus, Pak. ruas Ya, itu betul. apa? Ya, Ruas itu apa? Ruas itu ini nih. Ntar ruas ya. Ruas Sama nanti dulu dengan? ya. Iya, ruas itu sama dengan. Kalau plus itu ruas bukan? Plus min kali gitu-gitu. Bagi. Bapak pusing. Bukan pusing. Ini gara-gara si Syafi nih ngomong ruas nih. Saya belum memunculkan kata ruas ya. Jadi ya si Jeta bingung. Kita yang gampang-gampang aja dulu ya. Saya tahu nih Syafi dia udah belajar sampai bab 2 dan sampai semester 2 kayaknya. Jadi udah tahu ruas-ruas ya. Jadi ruas itu apa? Jadi ruas itu ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, dipisahkan oleh tanda sama dengan ini. Ya. Ruas. Kok bisa dipisah? Ya, itu kan ada yang bagian kiri, ada yang bagian kanan. Nah, itu kayak... Tapi itu kan atas bawah. Iya, sama dengannya atas bawah, kenapa jadi kanan kiri? Bukan, yang itu sama dengan itu kan tanda satu tanda kan. Itu ada angka yang di kanan, ada angka di kiri. ada sisi kanan dan sisi kiri. Ini yang sisi kiri itu iya. yang ngetik. Terus Nah, jadi udah sama dengan ini kayak pembatas ya. Kayak pembatas. Ya, pembatas. Kasihan, Pak. Oke. Nanti ya kita bahas ruas nanti ya. Kita bahas ini dulu ya. X plus 7 sama dengan 15 akan bernilai benar jika variabel X diganti dengan bilangan berapa? Nah, X-nya kalau kita ganti dengan 8, itu akan bernilai benar. Ya, karena 8 ditambah 7 sama dengan 15. X-nya diganti 8, berarti X-nya sama dengan 8. Ya. Akan bernilai salah jika variabel X diganti dengan bilangan berapa? Angka lain. 9. Apalagi? Semua angka selain semua angka selain 8 ya, tulisnya begini ya. X tidak benar. sama dengan 8. Oh, oke. Jadi semua angka selain 8 ya mau berapapun itu ya berarti X tidak sama dengan 8. Aksen. Sampai sini dulu jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Nah, contoh yang lain dari soal ini. Dari kalimat terbuka. P dikali P kurang dari 20 dengan P bilangan cacah. Apakah ini kalimat terbuka? Apakah ini kalimat tertutup yang nilainya benar atau salah? Kalimat apa? Tahu. Kayaknya tertutup. Kalimat terbuka.
Kenapa tertutup terbuka? itu yang udah ketahuan benar salahnya kan? Karena yang ada yang belum diketahui. Bener nggak sih P kuadrat kurang dari 20? Bener nggak? Kalau misalkan saya tulis gini deh, gampang ya. P kuadrat kurang dari 20 itu bener nggak? Bener atau salah nih? Benar. Salah. Nggak semuanya salah. Nah, jadi ini kita belum bisa tentukan kebenarannya sampai kita tentuin si P-nya itu berapa. Jadi ini merupakan kalimat terbuka. Ya, karena ini belum ada nilai kebenarannya. Ya. Nah, kita cek dia benar di mana dan dia akan salah di mana. Kita cek nih bilangan cacah. Oke, bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan dari 0, 1. Terus. bilangan yang berawal dari Apa itu bilangan cacah? bilangan yang dimulai dari 0. Waktu belajar bilangan dibahas nggak? Bilangan, himpunan bilangan lah. Semua himpunan bilangan yang ada di dunia ini. Dibahas kayaknya. Dibahas. Ada apa aja bilangan coba? Ada di dunia. Bilangan asli, bilangan rasional, bilangan cacah, bilangan prima, Berapa di dunia, Pak? Enggak, maksudnya dalam matematika ya, dalam matematika yang dipelajari sampai sekarang ini, bilangan itu apa aja sih? bilangan cacah, Cacah, Pak. bilangan rasional, bilangan asli, bilangan. Oke, ini saya sedikit spoiler aja ya. Ini ngafalin. Ya udah. Kelihatan nggak? Bapak pakai app apa? Jadi bilangan itu yang paling tinggi atau paling atas itu adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu nanti kalau misalkan kamu mau belajar ya atau kamu mau kuliah sampai tingkat yang tinggi dan jurusannya eksak ya, IPA, kedokteran, matematika ataupun komputer dan lain sebagainya, maka nanti kalian akan menemukan bahasan tentang bilangan kompleks. Oke, ini nggak kita bahas ya. Ini kalau kalian kuliah nanti kalian akan ketemu. Kalau kita bahas sekarang kenapa? Bahas yang real, Pak. Ya, kelamaan. Iya, Pak. Kenapa kelas 8 belum belajar nanti? Nah, nanti yang kita pelajari di SMP nanti saya kasih tahu apa aja. Nah, bilangan real. Jadi bilangan kompleks itu terdiri dari dua, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Apa itu bilangan imajiner? Bilangan imajiner itu adalah suatu bilangan yang kalau dikuadratkan imajinasi. Min 1 ya. Min 1. Jadi akar dari min 1 itu sama dengan bilangan imajiner. Bilangan yang susah juga. Ya, oke. Nah, di SMA itu kalian belajar bilangan real ya. Nah, bilangan real itu apa? Bilangan real itu terdiri dari dua. Bilangan real itu bilangan yang ada di dunia ini. Maksudnya yang sering kita ketemui ya. Entah itu koma, entah itu akar, entah itu apa ya, semuanya ada yang bisa diaplikasikan lah ya. Yang biasa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irrasional. Nah, apa itu bilangan rasional? Apa itu bilangan irrasional? Mulai dari bilangan rasional dulu. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dituliskan ke dalam bentuk rasio. Dari kata-katanya rasional. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dituliskan ke dalam bentuk A per B. Contohnya misalkan 1. 1 itu bilangan rasional. Kenapa? Karena 1 itu bisa dituliskan ke dalam 2 per 2, 3 per 3, dan seterusnya. 4 per 4, 5 per 5, kecuali 0 per 0. Ya. Kemudian ini bilangan rasional juga, 3, 2 per 5. Kenapa? Karena 3, 2 per 5 itu bisa dibuat ke dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, selama bilangan-bilangan tersebut bisa dituliskan ke dalam bentuk perbandingan, A per B, itu disebut bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu nanti kita sebut ada dua lagi ya, dibagi menjadi dua, itu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ini yang kalian pelajari kemarin, bilangan bulat dan pecahan. Materi kelas 7 awal-awal ya, bilangan bulat dan pecahan. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional itu berarti bilangan yang tidak bisa dituliskan ke dalam bentuk perbandingan ya. Jadi dia nggak bisa dituliskan ke dalam bentuk A per B kayak gini. Oke. Contohnya pi. Pi itu bilangan irasional ya. Pak, tapi kan pi itu kan 22 per 7. Nah, 22 per 7 ini adalah pendekatan sebenarnya ya. Jadi pi itu nggak real 22 per 7. Kalau kalian search nanti di Google pi itu berapa, itu adalah bilangan yang desimalnya terus sampai sekarang itu belum ada yang menemukan titik akhir dari bilangan pi itu ya. Karena terus berulang, bukan berulang. Maksudnya terus ada terus ya pi itu. Dan itu nggak berulang. Belum ada ujungnya ya. Nah, pecahan yang mendekati atau perbandingan yang mendekati bilangan pi ini itu adalah 22 per 7.
Makanya biasanya di soal-soal tentang lingkaran, kita pakainya pi itu anggap aja 22/7. Ada kata-kata anggap saja gitu ya, anggap saja 22/7. Jadi bukan real exactly 22/7. Nah, itu bilangan rasional dan irasional. Contoh lagi irasional adalah akar 2, akar 3, dan seterusnya. Karena bentuk akar dari akar 2, akar 3, kemudian akar 5, itu nggak bisa dituliskan ke dalam bentuk pembagian. Nah, ini yang kalian pelajari, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu dibagi menjadi 3. Bilangan bulat itu ada bilangan positif, kemudian bilangan 0, dan bilangan negatif. Ya. Nah, bilangan positif itu disebut bilangan asli. Bilangan bulat positif itu disebut bilangan asli. Gabungan antara 0 dan bilangan asli itu disebut bilangan cacah. Oke, jadi itu sedikit tambahan ya. Ini dibahas nggak nih waktu bilangan? Kayaknya enggak deh. Dibahas. Beberapa tapi Sama-sama Mbak mau dibahas. family tree-nya enggak. Ini saya tambahin ya. Family Nah, pecahan itu ada pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, Ya. dan persen. Nah, persen itu masuk ke dalam pecahan ya. Jadi seperti itu. Nah, di SMP itu yang kalian ketemui atau nanti kalian akan pelajari adalah ini, bilangan rasional. Jadi bilangan cacah itu adalah gabungan antara 0 dan bilangan asli. Pak, kalau ada bilangan asli, berarti negatif bilangan palsu dong. Ya, nggak begitu ya, nggak begitu jalan ceritanya ya. Jadi jalan ceritanya bukan gitu. Kenapa dia disebut bilangan asli? Ada yang tahu nggak? Karena apa, Syafi? Udah saya tahu, saya kan ikan. Kenapa disebut bilangan karena asli? positif kali. Ya, Karena jadi positif gini. bukan, Pak. Jadi gini, kenapa dia Pak. disebut bilangan asli? Karena Dia ada- positif Ya, ini saya jawab dulu ya. Sabar. Saya jawab dulu ya. Kenapa dia disebut bilangan asli? Karena bilangan positif ini, bilangan bulat positif ini adalah bilangan asli ini sebenarnya terjemahan dari bahasa Inggris. Natural number ya. Bilangan natural. Natural itu kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia apa? alami. Nah, bilangan alami ya. Cuman kan kalau dituliskan alami kayaknya kurang gimana gitu maksudnya. Alami kan. Bilangan natural itu alami, asli, bilangan asli ya. Ya, bilangan asli, bilangan natural number. Jadi gini, kenapa disebut natural number? Jadi zaman dulu ya, sebelum matematika itu dipelajari sebagai satu pengetahuan, orang-orang sebenarnya sudah mengenal perhitungan-perhitungan gitu ya, perhitungan-perhitungan ya. Sebelum angka 0 atau bilangan 0 ini ditemukan atau dipopulerkan terus digunakan, ataupun bilangan negatif ini ditemukan kemudian digunakan dalam perhitungan, dulu itu orang-orang zaman dahulu ya, zaman apa sih namanya kalau sebelum mengenal Jangan purba. Tunggu. bukan bilangan purba. Zaman prasejarah ya maksudnya. Sebut aja zaman prasejarah. Jadi orang-orang itu sebenarnya udah mengenal perhitungan ya. Ada satu hewan ternak, 2 hewan ternak, 3 hewan ternak, dan seterusnya. Tapi mereka belum mengenal 0 dan bilangan negatif. Mereka menggunakan untuk menghitung hal-hal yang mereka bisa lihat. Ya, jadi menggunakan biasanya kalau di Cina itu ada sampai sekarang masih digunakan pakai apa sih namanya itu? Yang kayak sempoa namanya ya, sempoa. Jadi zaman dulu ngitungnya pakai begitu ya. Nah, Sempoa apa, Pak? sempoa. Bukannya sempo itu les ya? Sempo itu kayak alat buat ngitung gitu kan? Yang kayak Alat timbangan. Yang kalau anaknya Yang- itu apa namanya, gerak-gerak sendiri gitu Pak tangannya kalau udah bisa. Apa? Yang kotak Apaan? terus ada yang ada Buat gitu ya? biji kecil-kecil. Oh, Ya, yang Pak. di kumon. Gitu. Ya, yang di kumon ya. kumon, Yang di Jadinya kumon bukan bisa yang dari bulat-bulat diputer-puter itu. Sempoa. bukan. Gimana sih? Nggak ingat. Itu kan bulat-bulat yang diputer-puter gitu kan? Iya. Iya. Oh, Yang iya. dipindah-pindahin. Iya. Terima Itu kasih, dipindahin TikTok. atas bawah. Bulat-bulat sama kelereng. Atau Saya enggak tahu kanan dari kiri. TikTok, Pak. Ya udah Ya. lanjut. Nah, itu sebenarnya ada rumus khususnya tuh. Saya juga sampai sekarang
belum menemukan rumusnya bagaimana tuh cara. Diajarin tuh Pak di Kumon. Iya. Kumon aja Pak. Nah, Iya, kembali ke ceritanya ya. Jadi dulu itu orang menghitung pakai seperti itu ya. Jadi kalau satu kambing berarti dilambangin dengan satu batu, dua kambing ya, dua kambing berarti batunya ada dua dan seterusnya. Nah, by nature, jadi sifat alami manusia itu bisa mengenal perhitungan seperti itu ya. Dengan bilangan-bilangan yang positif, ya bilangan yang mereka bisa hitung dengan mereka lihat dan mereka hitung satu-satu. Secara alami manusia itu punya hal atau pengetahuan seperti itu. Makanya bilangan bulat positif itu disebut natural number. Natural number itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi bilangan asli. Ya, jadi bukan kemudian kalau bilangan positif itu, bilangan bulat positif itu asli, berarti yang negatif itu palsu, bukan ya. Bilangan asli itu Jadi bilangan negatif itu apa Pak? Ya, bilangan negatif silakan aja nanti dicari istilahnya Pak. Saya sih belum nemu ya bilangan negatif itu istilahnya. By nature itu bilangan positif ya. Mbah Google. Silakan dicari. Oke, ya, itu Pak, saya boleh nanya nggak? Sedikit ketambahan, nanya apa lagi? Itu fee itu fee yang kayak rumah itu siapa yang nemuin? Kan katanya kayaknya belum tentu itu angka yang benar. Jadi cara taunya itu 22/7 3,14 itu gimana? Oke, itu ceritanya panjang lagi ya kalau diceritain. Ada di YouTube kayaknya. Ada. Jadi saya pernah dikasih tahu ceritain aja Pak. Ya, kalau saya ceritain nanti materinya. Kita mau fokus ke sini dulu ya. Nanti saya ceritain di lain waktu ya tentang pi. Oke. Bohong. Kalau sempat dan kalau saya ingat. Minggu depan saya ingetin ya Pak. Kalau saya sempat dan saya ingat ya. Lihatlah. Tentang pi. Jadi pi itu bisa dilakukan dengan pendekatan secara geometri ataupun secara perhitungan ya. Secara geometri itu pakai lingkaran, kalau secara perhitungan nanti ada rumusnya. Itu pakai, saya juga lupa itu rumusnya apa ya. Ada namanya deret apa gitu ya, deret apa yang kalau di input beberapa variabel itu jadi pi. Nah, sekarang kita fokus ke sini dulu, balik lagi ya ke bilangan cacah. P kuadrat kurang dari 20 itu tadi adalah kalimat terbuka karena itu belum diketahui kebenarannya, sehingga kita harus cek dia itu benar kalau apa dan dia itu salah kalau apa ya. Kita cek bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulai dari 0, berarti 0 kuadrat itu sama dengan 0. Dan 0 ini kurang dari 20, ini benar ya. 1 kuadrat 1 itu kurang dari 20 benar. 2 kuadrat itu 4. Masih kurang dari 20. Ini 9. Betul. 16. Nah, mulai dari sini nih. Salah. 5 kuadrat kurang dari 20, hasilnya adalah 25. Dan ini udah mulai salah. Ya. Sehingga kita bisa simpulkan, berarti lebih dari 5, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, itu otomatis salah semua yang di bawah. Jadi, jawabannya ada di sini. P kuadrat kurang dari 20, dan P-nya itu bilangan cacah, itu adalah kalimat terbuka, dan akan bernilai benar jika P-nya kurang dari sama dengan 4. Oke, kita hapus saja nolnya karena udah didefinisikan di bilangan cacah sini. P-nya itu kurang dari sama dengan 4, artinya di bawah 4 dan 4-nya itu juga masuk ya. 0, 1, 2, 3, 4. Dan P kuadrat kurang dari 20 itu akan bernilai salah jika P-nya itu lebih dari sama dengan 5. 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Kita ke soal selanjutnya, contohnya. Nah, ini ada lagi. Contoh soal seperti ini. Untuk setiap bilangan X, 7X min 4X sama dengan 3X. Apakah ini kalimat yang benar? Apakah ini kalimat yang salah? Atau ini kalimat yang terbuka? Benar. Kenapa benar? Benar. Mungkin karena benar, Pak. Karena 7X kurang 4X sama dengan 3X. Berarti kalau X diganti apapun pasti habis ya. Ya, betul sekali. Saya kan ikan. Ya, betul. Saya kan ikan. Bukan waktunya mim. Oke. Jadi gini, saya balik lagi ke definisi tadi ya. Kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Kalau misalkan kalimat itu mengandung variabel dan dia udah diketahui kebenarannya, kita bisa langsung tahu, oh itu benar. Mau X-nya berapapun,
itu akan selalu benar. Maka ini bukan kalimat terbuka walaupun dia mengandung variabel, ya. Walaupun dia mengandung X ini, ya. Karena apa? 7X dikurang 4X itu kan selalu benar, sama dengan 3X, ya. Mau kita input berapapun di sini, ya. Mau kita input berapapun X-nya di sini, mau bilangan bulat, mau bilangan pecahan, mau bilangannya bentuk akar, mau bilangannya negatif, itu akan selalu benar. Ya, contoh, misalkan kita mau masukin negatif 3, 7, misalkan X-nya sama dengan negatif 3. Misalkan ya, 7 dikali minus 3, dikurangi 4 dikali minus 3, hasilnya benar nggak sih 3 dikali minus 3? Kita hitung ya, 7 dikali minus 3 sama dengan minus 21. Kemudian minus 4 dikali minus 3 itu jadi plus 12. Sama dengan 3 min berarti min 9. Benar enggak? Min 21 ditambah 12 itu sama dengan min 9. Iya. Betul. Benar ya? Ruas kiri sama dengan ruas kanan. We lost. Kan selalu benar ya, sehingga ini bukan kalimat terbuka dan ini adalah kalimat yang kita sudah ketahui. Kalimat. Pak, kalau ada kalimat terbuka, ada kalimat tertutup nggak? Ya yang tadi kalimat tertutup itu yang awal. Kan kita sudah ketahui nilai kebenarannya. Ini kalimat tertutup. Kalimat benar dan kalimat salah. Kalau tadi kalimat apa? Kalimat benar dan kalimat salah itu adalah kalimat tertutup ya. Jadi udah jelas nih, ini benar, ini salah, itu dia jelas tertutup. Kalau yang ini berarti apa? Yang terakhir tadi ya, yang terakhir tadi. Berarti ini adalah kalimat yang tertutup karena kan benar kan? Jawabannya walaupun dia mengandung variabel X. Gitu. Jadi kalimat terbuka itu hanya untuk yang dia mengandung variabel dan dia belum diketahui kebenarannya. Itu kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka ini yang nanti akan kita lanjutkan nanti di persamaan linear satu variabel. Kenapa, Safi? Emang cuci muka pakai cuka? Safi, nggak usah ngebahas yang nggak penting. Lah itu chatnya apaan coba? Oke, Kan sampai sini ada pertanyaan. Siapa yang nulis? Ayo, nggak ada yang nulis Izin ya. ke toilet, gendis apa nol bilangan itu diketemuin dia, itu ketemuin dia bla 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 bla. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, masih ada waktu 25 menit ya. Ya, kenapa? Nggak jadi, Pak. Oke, nggak jadi. Pak, nggak usah, Oke. Pak. Nggak Jadi penting, gini. Pak. Ya, Pak. Selanjutnya untuk tugas. Jadi tugasnya itu adalah latihan 1 halaman 160 nomor. Kalau tadi kan 1 sampai 5 udah ya. Sisanya adalah 6 sampai 10. Okay. Kemudian latihan 2 halaman 162 nomor 2 poin A sampai dengan I. Semua soal ditulis ulang. Ini bebas, kalian mau ngerjain di kertas lembar ataupun buku tulis ataupun binder atau ketik di Microsoft Word. Ya. Kemudian jawabannya di highlight. Highlight itu kalian kasih tanda garis bawah ataupun tanda. Hari ini, Pak. Nah, Oke, kemudian mantap. untuk pengumpulan tugasnya Dikumpulin hari ini, Pak. Yes. Karena hari ini ada apa? Hari ini ada apa? Ada ekskul dan ada yang Ada banyak hal. Latihan itu nanti mungkin saya kasih kesempatan ya, tambahan hari. Sebentar, Pak. Aku mau nyatet. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pengumpulan tugas. Ini silakan sambil dicatat ataupun sambil di screenshot ya. Saya mau menyampaikan tentang evaluasi tugas di minggu sebelumnya ataupun di tugas di sebelum PTS. Jadi gini ya, ketika kalian ngumpulin tugas, itu kan kalau dulu kan kalian ngumpulinnya pakai foto dan ngerjainnya di kertas lembar dan di foto, dan ada yang ngumpulinnya fotonya ada banyak gitu kan, ada yang dijadiin PDF, ada yang fotonya formatnya beda-beda gitu ya. Nah makanya di sini saya ingin menyeragamkan untuk mengumpulkan tugas. Jadi supaya apa? Supaya yang pertama adalah memudahkan untuk dikoreksi. Kemudian yang kedua, ketika kalian ngumpulin itu semuanya terbackup dengan baik dan nama-namanya itu sesuai dengan nama-nama di kelas kalian. Gambar jadi PDF gimana caranya? Oke, nanti saya kasih tahu. Ini ada clue-nya nih, pakai cam scanner nih ya. Pakai cam scanner. Jadi gini, jadi untuk mengumpulkan tugas yang pertama itu wajib formatnya PDF. Jadi kalau kamu mau mengerjakannya di
kertas lembar ataupun di buku tulis, berarti nanti kamu ngerjainnya di tulis tangan, kemudian di foto atau di scan dengan menggunakan aplikasi yang saya sebutkan ini, Cam Scanner ataupun Office Lens. Untuk cara-caranya silakan nanti dicari di YouTube, itu ada banyak. Ya. Cam Scanner itu cukup mudah kok ya, cukup mudah. Ya nanti saya kasih tahu ya untuk yang Word gimana caranya. Cukup mudah pakainya, tinggal kamu kayak foto biasa. Kamu buka aplikasinya, kemudian bikin file baru, kemudian difotoin satu-satu, dan itu nanti di save as PDF, itu udah langsung bisa. Kalau misalkan pakai Cam Scanner. Jadi harus ditulis di kertas dulu lagi, jangan dari buku langsung. Jangan. Jadi saya nggak menyarankan kamu langsung di buku ya, langsung tulis jawaban itu. Karena apa? Karena pertama berarti soalnya tulis lagi. Iya, kan ini makanya saya tulis semua soal ditulis ulang. Ya, semua soal ditulis ulang supaya apa? Supaya kamu memahami setiap kalimatnya. Ya. Jadi sambil kamu mau nggak mau kan kamu harus baca ulang tuh kalau misalkan kamu nulis soalnya ya. Iya, Pak. Soal ini itu berarti dikumpulinnya jam berapa tadi? Jam 6. Nanti saya kasih tahu ya, untuk karena kan ini kan kelas 7 ada ekskul sama yang seleksi itu kalau nggak salah ya. Dikasih tahunya di grup. Iya, nanti saya kasih tahu di grup ya kan. Untuk batasnya kapan. Saya mau jelasin dulu untuk caranya ya. Cara Pak, kenapa masih ada yang belum pakai? Belum pakai apa? Jadi Pak, lanjut aja Pak. Ntar dulu ya. Jadi gini, kalau yang kamu pakai foto itu berarti pakai Cam Scanner atau Office Lens. Silakan nanti dicari tahu gimana caranya. Nah, kalau yang ketik di Microsoft Word ya, di Microsoft Word itu nih saya kasih share screen gimana cara kamu kalau misalkan ngetiknya di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word itu ada fasilitas namanya Save as PDF. Saya tahu. Kalau itu saya tahu, Pak. Kan ada yang belum tahu. Saya berarti pakai Word aja deh. Ya, saya belum tahu jawaban nomor 9 sama 10, Pak. Pak, saya tahu dong. Oh. Oke, jadi misalkan Microsoft Word ya, kamu ngerjain di tugasnya di sini, tulis dulu tugas. Tugas 1 PLSV latihan 1 dan latihan 2. Nama siapa, tulis. Nah, namanya adalah nanti di format namanya, kelas berapa. Terus latihan 1. Tulis, ketik soalnya nomor 1 misalkan ya. Tadi kan kamu mulainya dari nomor 6 ya. Mulainya dari nomor 6. Contohnya misalkan nomor 1. Nomor 1 ya. Atau langsung ke nomor 6 deh. Nomor yang ada tulisan matematikanya itu nomor berapa tuh? Nomor 9. Nah, ini contoh untuk nomor 9 ya. Nilai dari... Kan itu tinggal dicari pangkat itunya, apa, akar pangkatnya. Enggak, cara nulisnya gimana kalau di Microsoft Word ya. Oh, iya. Ini saya kasih tahu gimana caranya nulis bentuk matematika yang estetik ya, yang berseni, supaya tulisannya bagus. Jadi gini, ada fasilitas di Microsoft Word itu kamu menuliskan bentuknya equation atau matematika. Ya, gimana caranya? Kamu pencet tombol Alt. Windows 7. Tanda sama dengan. Nggak masalah mau Windows berapa, yang penting Office-nya ya. Office 2013 ke atas itu udah bisa. Atau 2010 ke atas itu bisa. Jadi kamu pencet Alt kemudian tombol sama dengan bareng-bareng. Nanti akan seperti ini. Ada tulisan type equation here. Nah, di type equation here ini nanti di sebelah atas, kelihatan nggak nih? Di sebelah atas di ribbon di atas ini. Ya, di ribbon di atas ini ada namanya equation tools ya. Ada equation tools dan ini bisa kita pakai. Misalkan pangkat kamu bisa pakai ini. Ya, pangkat pakai ini. Nanti kalau akar-akar pakai ini. Nah, kalau pangkat misalkan di situ minus 2 pangkat 4 berarti pakai ini ya. Minus 2 pangkat 4 berarti nanti akan jadi kotak-kotak seperti ini. Nah, di sini kalian bisa tulis tanda kurung
ya di sini -2, kemudian pangkatnya di kotak yang kecil itu pangkat 4. Ya. Ini pindah-pindahnya tinggal kanan kiri aja ya. Kanan kiri, kemudian tanda sama dengan. Nah, kalau mau nulis akar berarti kita ke atas lagi, pilih akar yang ini. Nah, kalau misalnya draw gimana, Pak? Kenapa? Kan itu bisa draw. Kalau misalnya nge-draw aja boleh gak, Pak? Oh, boleh. Kalau kamu bisa draw atau pakai pen ya bisa, boleh. Kalau laptopnya touchscreen nggak apa-apa. Kamu mau tulis tangan juga boleh. Ya. Nggak apa. Nah, ini saya kalau ngasih tahu untuk yang mau ngetik langsung pakai equation itu juga boleh. Silakan. Nah, setelah jadi ini nanti kan jawabannya di bawahnya ya. Jawaban. Terus nomor 2 dan seterusnya gitu kan. Nah, gimana caranya nge-save as supaya dia jadi PDF? Pertama, sebelum di save as jadi PDF itu harus di save as dulu ke dalam bentuk Word biasa, DOCX formatnya ya. Formatnya. Nah, untuk namanya itu sesuai dengan formatnya. Nah, format namanya itu apa? Formatnya itu adalah kelas spasi nomor absen kemudian spasi nama lengkap. Jadi misalkan 7B ya. Kemudian 01 nama lengkap kamu. Nah, klik save dulu. Jadi DOCX nanti filenya dokumen. Nah, setelah tersave dokumennya, save as lagi dengan menjadi PDF. Nah, save as PDF itu di sini pilihnya ya, di save as type. Di save as type ini ya, kelihatan nggak? Ya. Nah, di save as type di sebelahnya sini bawahnya pilih PDF. Nah, kalau kamu udah pilih PDF, kamu klik save. Itu otomatis filenya kesimpan dalam bentuk PDF ya. Berarti kalau misalnya mau lewat foto, cara jadiin PDF juga kayak gitu, Pak? Boleh. Berarti fotonya ditaruh di Microsoft Word-nya terus save as PDF gitu ya. Ya. Oke. Nah, PDF ini lebih mudah, maksudnya nanti ketika dikoreksi itu lebih mudah karena langsung ke identifikasi sama si Google Classroom-nya. Karena kalau misalkan gambar itu ada beberapa gambar yang nggak bisa dibuka ya. Kayak kalian yang ngirim formatnya JPEG ataupun HEIC itu nggak bisa dibuka. Oke. Kita skip dulu ya, ada azan ya. Oke, untuk pengumpulannya itu maksimal hari Jumat jam 6 sore. Pak, tadi nama aplikasinya apaan Pak yang buat moto apa itu tadi? Cam Scanner. Nah, kalau Cam Scanner itu di sini ada nggak ya Cam Scanner ya? Itu buat di HP ada kan Pak? Ada, di HP ada. Android, iOS, tablet, ada semua. Yang latihan 2 tadi A sampai I, Pak. Iya. Pak, kalau pakai variabel tapi kayak jawabannya udah pasti itu berarti kalimat tertutup ya? Iya. Yang mana sih Pak? Yang latihan 2, Pak? Halaman 162. Enggak, maksudnya nomor 1 apa nomor 2? Yang nomor 2 aja. Yang nomor 1 tabel nggak usah.
Iya, oke. Ini ya aplikasinya ya, Cam Scanner. Ini aplikasinya free. Free walaupun berbayar ya. Jadi free-nya itu adalah nanti ada logo Cam Scanner-nya ketika kamu scan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting itu adalah bisa dipakai. Nggak harus bayar apa gimana sih? Nggak usah. Yang gratis itu gratis. Kalau bayar kan. Kalau bayar berarti nggak ada watermarknya. Ya betul. Mau lihat kucing saya nggak watermark. Nggak apa-apa, pakai aja gratisannya ya. Pak, jadi Mau Zeta, mau lihat kucing Zeta. Bentar Pak. Ini udah selesai kan Pak? Udah selesai ya. boleh Bentar Pak. Aduh. Saya mau nyalin jawaban, Pak. Mana nggak kelihatan Zeta? Iya, lagi tidur. Saya mau live ya, Pak. Oke, yang mau live silakan live. Spotlight Zeta, Pak. Dikerjakan tugasnya ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Maksimal hari Jumat. Lucu banget. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spotlight Zeta, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haha, dia marah. Kemarin kucing aku habis ngelahirin. Berapa anaknya? Ada 8 ya? Pak Fatir. Apa? Itu saya mau tanya, kan saya milihnya kemarin Aqualabs. Oh iya. Saya pilih KIR. Mungkin itu Bu Fardiahnya salah ini ya, kayaknya sih salah ini. Nanti Tenten kamu langsung WA ke Bu Fardiah aja. Pak, background saya PR saya loh Pak. Siapa tadi, Tenten kan ya? Iya Pak. Waduh. Iya. Sama juga katanya Pak. Ya betul, yang salah. Jadi kan maksudnya nggak sesuai dengan pilihan. Nanti kamu coba hubungin ke Bu Fardiah. Mungkin kamu pernah ngisi ini nggak? Ngisi KIR nggak? Pernah waktu itu, tapi udah saya ganti. Kan udah diganti kan. Jadi nanti konfirmasi aja ke Bu Fardiah. Bu, ini saya yang terbaru adalah milihnya Aqualabs, ya Aqualabs bukan KIR. Nanti kamu langsung joinnya ke Zoom yang ini aja, yang KIR. Tapi kamu bilang dulu ke Bu Fardiahnya ya. Nanti saya juga coba sampaikan ke Bu Fardiah. Oke. Pak, makasih. Pak. Aku juga punya teman. Cara tahu bilangan belum? Pak. Sebentar. Nanti saya kirimin ya di WA ya. Ya, Pak. Makasih. Pak, saya mau tanya. Apa? Ya, hilang. Maaf, Pak. Cara tahu bilangan terbuka sama tertutup tadi gimana? Nggak ada bilangan terbuka. Kalimat terbuka sama tertutup. Iya. Repot kali. Kalimat ya. Gimana tadi? Kita di sini aja biar kalau mau nanya tinggal sama Pak Fatir. Kalimat terbuka. Ya, Pak, jangan itu nilai kebenarannya. Intinya gini, di tugas yang latihan 1 itu kalimat terbuka semua. Kalimat tertutup semua. Tinggal itu kamu yang kedua, latihan kedua. Ya, kamu tinggal tentuin dia itu benar atau dia itu salah. Ya, kemudian alasannya apa? Dia benar karena apa, salah karena apa. Nah, kalau kalimat terbuka itu yang tugas latihan kedua. Latihan kedua itu. Ya, saya nanya itunya. Nah, latihan kedua itu kalimat terbuka, tapi dimintanya apa tuh? Cara bedain benar salah. Yang manakah yang merupakan kalimat terbuka, kalimat benar, dan kalimat salah? Nah, iya. Jadi kalau dia kalimat terbuka itu dia masih bentuk variabel dan belum diketahui benarannya kan? Tapi kalau saya variabel tapi udah pasti jawabannya itu berarti itu kalimat tertutup. Iya, kalau udah pasti benar, kalau dia ada variabel kalau tahu benar salahnya? Jadi harus diuji dong, harus dites itu. Bener nggak sih? Contohnya nomor, ya saya kasih tahu jawaban dong nanti. Contohnya nomor. Satu aja Pak, satu. Ya nomor 1 Pak, aku bingung juga. Contohnya nomor F. Contohnya nomor F, 2F. 2F itu terbuka benar atau salah? Coba saya tanya dulu deh. Dia terbuka. Dia benar. Terbuka benar. Dia benar. Dia benar. Udah pasti jawabannya kalau diganti apapun pasti itu jawabannya. Nah, iya betul. Udah, gitu kan. Walaupun berarti dia masih mengandung. Jadi itu benar atau salah? Menurut kamu benar atau salah? Jadi dia terbuka.
Jawabnya itu pakai benar salah atau terbuka tertutup sih, Pak? Benar salah. Oh. Benar Kalau salah yang atau terbuka? Kalau yang kayak nomor 2B itu jawabnya tertutup sama atau terbuka atau cuman terbuka, salah sama benar? Jawabnya ini pakai kata benar salah atau terbuka tertutup? Benar salah. Jawab. Jawabannya Benar ada salah sama terbuka. Jawabannya ada 3 kemungkinan. Jawabannya kalimat benar, kalimat salah, atau kalimat terbuka. Udah itu aja. Berarti yang F tadi itu apa, Dia Pak? benar, dia benar. Benar. Yang F apa benar? Kalimat benar. Pak, ayo pakai jenggot, Pak. Saya belum bisa tuh pakai itu tuh. Nggak muncul. Belum update. Hah? Belum update. Udah update, tapi pas saya pencet nggak muncul. Pas saya pencet nggak muncul, nggak bisa ternyata. Harus di setting dulu apa di restart dulu gitu komputernya. Pak, kalau yang saya mau nanya soal lagi, Pak. Yang 2B kan itu dia nggak terbuka. Dia tertutup, Pak. Bener salah nggak tahu, Pak. Apa sih Yang kok 2B tertutup? dia bukan terbuka pastinya. Terus dia juga dia bukan termasuk benar atau salahnya soalnya. Ya udah. Nggak ada sama dengan. Ya udah berarti jawabannya? Berarti salah. Kok salah sih? Bukannya ada 3 apa kemungkinan terbuka benar sama salah. Kalau bukan 3-3-nya bisa tertutup nggak? Yang B, yang 2B. Yang 2B itu kamu udah bisa tentukan kebenarannya belum? Udah. Apa? Ada. Ya tapi belum, maksudnya di situ belum kan? Di situ masih dalam variabel kan? Iya. Ya udah, kalau masih dalam bentuk variabel terus belum diketahui kebenarannya berarti apa? Ku menangis. Serius, Pak, saya bingung, Pak. Apa sih? Pak. Pak. Jadi yang kalau ada variabel itu terbuka tertutup. Kalau yang ada variabelnya terbuka. Kalau ada variabelnya terbuka. Semuanya kayak gitu. Tadi aku bingung. Kalau dia ada variabel. Semua yang ada variabel terbuka. Enggak. Kan enggak, maksudnya gini, kalau dia ada variabel dan dia belum bisa ditentukan kebenarannya berarti dia terbuka. Itu loh. Karena tahu kebenarannya gimana? Ini contohnya gini, ini kan variabel, tapi kan tadi kan 7x min 4x itu kan sama dengan 3x, ini udah bener kan? Berarti ini benar gitu. Iya kan benar, Pak. Iya. Maksudnya apa? Tunggu. Berarti dia kalimat yang benar kan? Kecuali kalau misalkan saya nulisnya 7x min 4x sama dengan 2x. Berarti jadinya apa? Salah. Salah kan? Kenapa? Karena ini salah. Karena ini salah. Ya. Oh, yang terus contoh yang buka, Pak. Kalau saya nulisnya 7x min 5 sama dengan 9. Ini benar, salah atau terbuka? 21 kurang benar. Tunggu. Buka. Enggak, salah. Tunggu. Ini masih terbuka. Benar. Ini Tunggu. terbuka. Berarti X ada bilangan kuadrat ya? Pak, berarti yang A itu maksudnya apa sih, Pak? Yang mana? Yang X ada bilangan. Itu benar atau terbuka, Pak? Iya, Pak, saya bingung, Pak. X adalah bilangan kuadrat kurang dari di antara 100 dan 200. Maksudnya? Jadi, maksudnya? Bener nggak? Lah, saya nggak tahu artinya soalnya apa, gimana? Saya nggak tahu bener salahnya, Pak. X itu sama aja. Ya. Maksudnya bilangan kuadrat, Pak? Hasil kuadratnya atau bilangan kuadrat? Hasil kuadrat. Cara tahu hasil kuadratnya gimana? Oh, enggak. Itu kan kita nggak tahu benar atau nggak jadi deh. Salah. Berarti terbuka. Oh ya. Astagfirullah. Udah diketahui belum nilai kebenarannya? Cara taunya gimana? Cara taunya? Itu masih ada variabel kan? Masih ada variabel kan? Mau tahu banget.
X-nya bisa berapa aja kan? Itu Tapi masih ada iya, berarti variabel. kalau yang nggak diketahui itu terbuka, kalau yang bisa diketahui itu bisa benar atau salah ya, Pak? Iya, betul. Oke. Nah, udah. Ayah udah paham. Bapak di rumah punya kucing nggak, Gimana Pak? sih, Pak? Ada kucing. Mana? Ini lagi tidur di Ya, samping. saya dikacangin sekarang. Sebentar Coba nih. mana, Pak? Maaf, 9 itu gini kanannya udah. Ini kan nggak bilang. Ini tidurnya begitu lucu. Bapak nggak pernah bilang punya kucing. Pernah. Bukannya pernah ada fotonya ya yang yang kucing di atas kepala Bapak? Jadi yang A itu terbuka ya? Hah? Nggak tahu. A itu terbuka tertutup ayo. Saya juga ngerti caranya. Tertutup. Nah, itu bukannya terbuka ya, Pak? Ayo didiskusikan, coba didiskusikan. Kalau Terbuka. Dulu Kayaknya. diskusi. Berdiskusi, Pak. Boleh. Kerjasama boleh ya. Yang nggak boleh itu adalah nyontek. Soalnya Di sini aja dong, Pak. Min 2 kali. udah ini buat Zoom diskusi, Pak. Enggak, nanti. Enggak. Bisa. Ayo udah mau jam 12, siap-siap nonton. Nonton apa? Nitip kakak saya, Pak. Kok tiba-tiba udah Kultum. selesai? Kultum. Pak. Di end Jadi meetingnya aja, Pak. tunggu, jangan di end, kerja sama dulu, aku bingung. Ya udah, jangan di end. Kasih ke hostnya